Selamat datang di Sinemaru. Film kali ini adalah The Cranes Are Flying. Veronica dan Boris pacaran dan lagi jatuh cinta banget satu sama lain. Tapi perang datang dan Boris terpanggil hatinya buat ikut ngebela negaranya. Mereka pun berpisah dan janji akan bersama lagi pas perang nanti selesai. Keluarganya Veronica sendiri tewas terkena bom begitu perang dimulai. Mark, sepupunya Boris yang dari dulu emang selalu naksir sama Veronica, akhirnya maksa suatu malam untuk tidur sama Veronica. Veronica dan Mark pun akhirnya menikah. Meskipun Veronica penuh resentment ke Mark dan sebenarnya tetap nungguin Boris pulang. Sutradara Mikhail Kalatozov dan DOP-nya Sergei Orushevsky emang ngerti banget ya bikin gambar yang bagus. Gambarnya bukan cuma bagus, tapi juga bercerita dan ambisius. Banyak long shot yang pindah dari satu komposisi perfect ke komposisi lainnya yang lebih perfect lagi. Ini kan di zaman yang belum ada Steadicam kayak sekarang ya. Tapi mereka bikin smooth banget, kamera pindah dari sana kemari buat ngasih kita visual yang epic. Di film ini semua pemainnya dibikin jadi keren dan dramatis banget di layar. Dan karakternya Veronica itu juga bukan karakter perempuan biasa. Dia perempuan yang pinter dan punya personality yang kuat. Scene yang memorable itu waktu Veronica jadi suster dan harus nanganin prajurit yang patah hati karena ditinggal sama pacarnya waktu dia lagi bertugas. Veronica diam-diam kesindir banget karena dia ngelakuin hal yang sama ke Boris. Soy Cuba. Film garapan Mikhail Kalatozov dan Sergei Orushevsky juga. Ini gak kalah epik, tapi lebih lirikal. Awalnya, film ini dibuat pemerintah Soviet dan Kuba untuk propaganda yang anti-Amerika, sekaligus juga untuk ngepromosiin sosialisme. Tapi Mikhail Kalatozov ternyata bikin filmnya jadi bukan fokus ke ideologi politik, melainkan justru lebih fokus ke hal yang esensi dan pure kayak patriotisme, nasionalisme, dan sejenisnya. Anti-Amerikanya sih tetap ada, meskipun lebih ke anti penjajah atau anti doktrin-doktrin dan propaganda Amerika yang sebenarnya punya kepentingan sendiri. Begitu yang ngasih dana ngelihat hasil filmnya gak sesuai harapan, filmnya langsung dibengkalaikan. Tapi terserah deh, nih film propaganda atau bukan. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, semua film juga isinya propaganda dari yang bikin film gak sih? Aku suka banget Soy Cuba. Termasuklah top 10 film yang selalu aku rekomendasiin ke orang. Bukan cuma sinematografinya yang ambisius dan imajinatif tingkat tinggi, kayak banyak long take yang bahkan lebih epic lagi pergerakan kameranya, tapi feeling yang ketransfer itu loh yang paling membekas. Rasanya kayak nonton mimpi kita sendiri. Tapi makin masuk ke film, kita jadi sadar ternyata ini bukan mimpi kita, tapi mimpi buruk orang lain. Di dalam Soy Cuba itu ada 4 cerita. Soal Maria yang harus ngeladenin orang-orang Amerika dan jadinya dia juga terdoktrin. Pedro, si petani yang lahannya dijual sama pemiliknya ke Amerika. Enrique, mahasiswa yang mau ngelakuin hal drastis untuk revolusi. Tapi begitu punya kesempatan buat ngebunuh kepala polisi, hati nuraninya bikin dia akhirnya pilih cara berjuang yang lain. Cerita terakhir soal Mariano yang awalnya beda paham sama para pejuang revolusi karena dia kepingin hidup damai. Tapi begitu rumahnya kena bom dan anaknya tewas, dia akhirnya ngerti kenapa orang mau perang.
Mariano terus bergabung jadi tentara juga. Oke, sesama movie lovers, terima kasih sudah menonton Sinemaru. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode Sinemaru berikutnya. Bye-bye.